Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 3 Juni 2022, Gereja merayakan peringatan wajib Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan. Mereka adalah martir. Kita memasuki novena Pentakosta hari ke-8. Gereja yang dikasihi dan mengasihi. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini peringatan para martir Carolus dan kawan-kawan. Pada abad ke-19, kebudayaan di Afrika, khususnya di Uganda, masih terbilang primitif. Perdagangan budak, poligami, pemerkosaan anak-anak, dan praktek-praktek animisme masih marak. Itu semua bertentangan dengan iman dan moralitas Kristiani yang mulai diwartakan oleh para misionaris. Ketika beberapa penduduk setempat mulai meninggalkan cara primitif itu dan beralih ke cara hidup Kristiani, Raja Mwanga menjadi marah. Ia melancarkan aksi pembunuhan baik kepada para misionaris maupun rakyat mereka yang bertobat. Carolus Lwanga, seorang pemuda berusia 20 tahun dan pemimpin 19 pemuda Kristiani, tidak luput dari sasaran Raja Lwanga. Bersama 12 kawannya, Carolus ditangkap dan dibunuh pada tanggal 3 Juni 1886. Sementara yang lainnya pada tanggal 26 Mei yang sama. Dan yang terakhir pada tanggal 27 Januari tahun berikutnya. Mereka dikanonisasi oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Yesus bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa." Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber keteguhan iman, darah para martir telah Engkau jadikan benih iman umat Kristen. Semoga gerejamu yang sudah disuburkan dengan darah Santo Carolus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Katanya kepada Yesus, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang beriman, tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan yaitu kita merespon, menanggapi pertanyaan Tuhan Yesus dengan kata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Demikian juga harus dinyatakan, ya Tuhan, aku mengasihi umatmu. Jika kita sudah mampu mengatakan itu, betapa bahagianya kita. Sebab Injil hari ini meneguhkan semangat hidup kita sebagai orang beriman sejalan dengan kehendak gereja. Dalam Injil, Petrus mewakili seluruh gereja menanggapi perutusan dari Yesus. Dalam peristiwa ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Petrus. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menebus kesalahannya. Dulu 3 kali ia menyangkal Yesus. Kini 3 kali pula ia menyatakan kasih-Nya kepada Yesus. Dengan segala kerendahan hatinya, Petrus mengakui kelemahannya dan membiarkan Roh Kudus sendiri yang menjiwainya agar ia mampu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Gereja tidak mampu mengasihi Yesus dengan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Lalu siapa? Roh Kudus yang menaungi gereja. Roh Kudus memampukan gereja untuk setia mengasihi Yesus. Dalam perjalanan ini gereja kerap kali jatuh bangun. Yesus memperhatikan pergumulan gereja ini dan dengan terbuka mengalirkan kerahiman-Nya tercurah bagi putra dan putrinya. Dengan menerima kerahiman Allah, gereja diutus untuk menceritakan kuasa belas kasih Allah kepada dunia, agar seluruh dunia bertobat dan mendapat pengampunan serta keselamatan dari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita inilah warga gereja yang diutus untuk membawakan warta kasih, warta pengampunan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah menyambut sakramen ilahi yang menguatkan Santo Karolus dan kawan-kawan. Semoga kami pun diberi ketabahan iman dan kasih
dalam menghadapi berbagai kesulitan, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.